Pernah nggak sih memikirkan hal-hal yang kita sendiri susah untuk menjawabnya? Atau mungkin orang sekarang mengistilahkannya dengan sebutan overthinking misalnya. Seperti pertanyaan satu ini, bagaimana jadinya jika tidak ada yang menulis di dunia ini? Apakah akan terjadi kekacauan? Atau apakah peradaban manusia hanya berkutat di situ-situ saja? Mungkin kita akan berhenti pada masa praaksara misalnya. Walaupun kayaknya mustahil ya untuk mengakali jawaban dari pertanyaan tadi. Dan barangkali jelas, pertanyaan itu seharusnya tidak pernah ada. Bagaimana pertanyaan itu bisa ada kalau video ini saja memerlukan riset untuk bahan bakunya? Dan tentu, kalau pertanyaan tersebut tetap dipaksakan ada, mungkin kita nggak akan merasakan kemajuan peradaban yang berhasil dikembangkan dan juga dijaga oleh umat manusia sampai dengan hari ini. Berbicara menjaga peradaban, dalam Khazanah Islam kita temui satu kisah pada saat pencatatan Al-Quran yang sangat masif dilakukan di masa Utsman bin Affan, walaupun inisiasinya sudah ada sejak zaman Abu Bakar. Keberhasilan mega proyek yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit tersebut yang kemudian membuat kita, khususnya umat muslim, bisa membaca Al-Quran sampai dengan hari ini. Atau bagaimana dengan kisah klasik dari Barat, Plato misalnya. Bagaimana kemudian jika ia tidak menulis Republik? Maka sistem negara mana lagi yang akan mendapatkan tempat paling layak di dunia ini? Begitu juga Machiavelli, yang karyanya baru bisa terbit setelah 19 tahun ia meninggal. Yang kemudian oleh banyak pencatat disebutkan, karya tersebut menjadi salah satu sumber ilham bagi Adolf Hitler untuk banyak menaklukkan musuh-musuhnya. Artinya ini sangat berguna bagi para diktator misalnya. Dan dengar-dengar, Pak Jokowi juga sudah mulai ke sana. Maka artinya, Machiavelli nggak akan kita kenal kalau ia tidak pernah menulis sebuah buku yang berjudul Il Prince. Lalu di belahan timur misalnya kita temui Sun Tzu dengan The Art of War-nya. Kemudian banyak melahirkan strategi-strategi yang digunakan oleh bangsa-bangsa pada zaman peperangan. Bagaimana jadinya kalau itu tidak ada? Strategi apa yang digunakan? Dan sebenarnya masih banyak lagi ya filsuf-filsuf lainnya. Jadi kalau saja N.H. Duana di masa ribuan tahun lalu itu nggak menulis sebuah puisi yang berjudul The Exaltation of Inanna, mungkin Sumeria adalah nama yang tidak terlalu penting dalam sejarah umat manusia. Gap sejarah yang timbul akan sangat besarnya dan mungkin kehidupan manusia masih berkutat pada satu sistem di mana hukum rimba ditetapkan. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Antar bangsa akan saling berkelahi. Penghapusan etnis tidaklah utopis untuk terjadi. Bahkan mungkin jika benar-benar tidak ada yang menulis di dunia ini, misinformasi merupakan wabah yang menjangkit umat manusia untuk selama-lamanya. Misalnya begini, ada seorang yang dituakan dalam sebuah kelompok, let's say kepala suku, anggaplah begitu. Ia menyuruh anak buahnya untuk menebang pohon di daratan tertentu. Tapi kemudian, si pesuruh tadi menangkapnya untuk menebang pohon di seluruh dunia. Maka, chaos adalah jaminannya. Gambaran bahwa tulisan menjadi kunci peradaban ditegaskan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Ia menyebutkan bahwa maju mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh karya tulis atau buku yang dibaca oleh masyarakatnya. Makin gak kebayang aja dunia tanpa ada yang menuliskan. Tapi gimana nih? Kalau di masa depan sudah nggak ada lagi yang menulis, apakah reproduksi pengetahuan hanya berhenti sampai di sini? Walaupun secara mendasar memang pengandaian ini hampir sama mustahilnya dengan pengandaian pertama. Kalau di pengandaian pertama itu kan kayaknya lebih tidak mungkin ya, sebab kemampuan kita hari ini adalah lanjutan dari peradaban dunia tulis-menulis yang sudah ada. Namun di pengandaian kedua ini, yang sama-sama kita tahu, di era overloadnya informasi, nampaknya lebih mungkin dunia ke depan dengan tidak ada lagi yang menuliskan. Pertama, khususnya di Indonesia, negara yang sangat rendah minat baca buku, kemudian dihadapkan dengan kondisi gelombang digital yang sangat mumpuni, sehingga hal tersebut mendorong keengganan generasi mudanya untuk membaca buku, atau ya menganggap membaca buku itu sudah hal yang usang gitu. Maka bukan tidak mungkin buku-buku akan selesai reproduksi sampai dengan hari ini saja. Hal ini berkaitan dengan apa yang dicatat oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional yang menyebutkan bahwa jumlah terbitan nasional dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia, maka hasil rasionya sebanyak 1:514. Artinya, jumlah terbitan nasional masih tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi, secara sederhana kita bisa bilang ya, sangat berkaitan antara kegemaran membaca buku dengan ketersediaan bahan bacanya.
Ya ini PR kita semua lagi-lagi, tantangan besar ini adalah PR kita semua. Kemudian belum lagi misalnya kita menghadapi beberapa kelompok orang yang menganggap buku itu mahal, sehingga tidak menjadikannya sebuah hal yang diperlukan gitu. Ya sekali lagi wajar saja apabila kedepannya reproduksi pengetahuan melalui buku di Indonesia ya hanya akan berhenti sampai di sini. Lalu yang kedua, terdapat pergeseran standar kemampuan baca tulis. Dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Alvin Toffler berjudul Culture Shock tahun 1970, ia menegaskan bahwa orang yang buta huruf pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melepaskan, dan belajar kembali. Artinya, mengejar kemampuan membaca dan menulis hari ini sudah tidak lagi menarik. Karena semuanya sudah tersedia di internet. Apapun yang kita butuhkan, kemajuan teknologi menyediakannya. Padahal, khususnya di Indonesia, pemerataan masih menjadi indung masalah yang belum terselesaikan. Mungkin mudah saja mengatakan bagi kita yang hidup di pusat keramaian atau di dekat pusat keramaian kota, isu akses teknologi ini tidaklah menjadi masalah yang dominan. Tapi bagaimana kemudian dengan saudara-saudara kita yang berada di ujung Indonesia, yang untuk kebutuhan dasar saja mereka susah payah, apalagi untuk kebutuhan akses teknologi. Hal ini bisa kita temui misalnya pada saat wabah COVID-19 kemarin. Sebuah bencana yang cukup meluluh lantahkan banyak aspek, tidak terkecuali aspek belajar mengajar yang kemudian menjadi sangat-sangat terbatas. Kembali di Kompas Siang, saudara, pembelajaran jarak jauh imbas pandemi COVID-19 menemui banyak kendala, mulai dari kendala teknis hingga tekanan penuntasan kurikulum merongrong siswa, guru, hingga orang tua. Wacana penyiapan kurikulum darurat pun mengemuka karena Indonesia di tengah berada dalam situasi darurat. Dan hal tersebut membuat kita sadar bahwa Indonesia sangat darurat baca dan tulis. Bagaimana kemudian ingin melangkah untuk membahas isu teknologi kalau baca tulisnya saja belum terselesaikan. Tapi kembali ke poin awal, bagaimana jadinya jika dunia tidak ada yang menulis? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang paling cepat hilang? Peradabannya musnah, ingatan tentang sejarahnya tidak lagi dipedulikan. Atau yang lebih berbahaya adalah kemunduran manusianya. Dan semoga hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan di konten kali ini poinnya jelas. Lagi-lagi gue mengajak kepada diri sendiri untuk lebih sadar betapa pentingnya membaca dan menulis. Dan tentang bagaimana menjaga ingatan dunia. Said Qutb mengingatkan kita bahwa satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi satu tulisan mampu menembus jutaan kepala. Terakhir, untuk yang sama-sama menggeluti jalan sunyi ini, tenang saja, Anda tidak sendiri.